Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Weekly Podcast KKN RDR 77 Kelompok 8 UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kekerasan seksual pada anak. Bersama saya Nur Indah Rizky Stiani dan teman saya. Halo, saya Failatul Hasanah. Halo Kak Faila, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak Indah, Alhamdulillah baik banget kabarnya hari ini. Kak Indah sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Meskipun agak melelahkan karena banyak kegiatan ya, KKN. Langsung saja ke pembahasan ya guys, yaitu tentang kekerasan seksual terhadap anak berbasis online atau media sosial yang sering disebut sebagai child grooming. Apa sih Kak child grooming itu? Menurut Kak Faila itu gimana? Nah, betul banget Kak. Akhir-akhir ini tuh marak banget modus baru kejahatan terhadap anak lewat media sosial dengan PDKT atau grooming. Child grooming sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam membangun hubungan kepercayaan dan ikatan emosional dengan anak atau remaja, sehingga mereka bisa memanipulasi atau mengeksploitasi anak tersebut. Nah, saya sendiri itu pernah lihat suatu berita di mana terdapat 1.300 foto dan video anak tanpa busana yang ditemukan oleh Bareskrim Polri. Nah, di berita tersebut sendiri modus kejahatan yang digunakan itu disebut dengan modus operandi. Apa sih modus operandi itu? Nah, di sini aku bakal jelasin apa itu modus operandi. Modus operandi ini adalah modus yang biasa digunakan oleh pelaku ketika melakukan child grooming. Nah, pertama, dia melalui medsos atau IG dengan memalsukan akun media sosial guru atau orang terdekat dan memasang foto profil dengan mengatasnamakan pemilik akun asli. Lalu, akun IG si anak akan di-follow satu persatu dengan akun palsu, lalu melakukan kontak dengan si anak melalui direct message atau DM. Yang kedua yaitu dilakukannya grooming atau pendekatan, yaitu dengan membangun hubungan, mendapatkan kepercayaan dan menjalin perasaan emosional dengan anak, serta berusaha meyakinkan anak dengan tujuan memanipulasi, mengeksploitasi dan melecehkan. Taktik memberikan hadiah, nasihat, bahkan ancaman dan lain-lain. Lalu meminta korban untuk berfoto dan merekam video cabul. Karena pelaku merasa sudah dekat dengan korban, maka pelaku meminta korban untuk memvideokan atau memfoto dirinya tanpa busana. Lalu yang ketiga, berlanjut ke WhatsApp. Setelah cukup dekat, melalui komunikasi dan pertukaran video yang telah dilakukan sebelumnya, melalui pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan sebelumnya, pelaku meminta WhatsApp korban sehingga di sini akan terjalin hubungan yang lebih intens dan pemberian video yang mungkin lebih berbahaya lagi dari sebelumnya. Iya nih Kak, dulu saya juga sempat TPL di instansi pemerintah yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Katanya kalau anak terkena kasus kekerasan seksual, saat mau lapor ke pihak berwajib itu harus ada 2 saksi dan 1 bukti. Sedangkan kenyataannya kasus-kasus tersebut itu dilakukan di tempat yang sepi atau jarang ada orang. Nggak mungkin di tempat yang ramai kan Kak Faila? Makanya kita itu harus lebih aware terhadap edukasi seksual kepada anak untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Nah, iya, betul banget apa yang Kak Indah bilang tadi. Anak harus diedukasi bagian mana saja yang boleh dipegang oleh orang lain dan bagian mana juga yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Serta bagaimana cara melindungi diri ketika akan dilecehkan oleh orang lain. Misalnya, bagian yang tidak boleh dipegang
kecuali ibu itu dari leher sampai lutut. Lalu bagian yang boleh dipegang itu bagian kecuali dari leher sampai lutut. Jadi orang lain itu kecuali si anak dan ibunya sendiri tidak boleh memegang batas leher sampai lutut si anak. Nah, cara untuk menghindari atau mencegah anak agar tidak terkena pelecehan itu bisa dengan memberitahu anak apabila ada yang memegang bagian yang tidak boleh disentuh orang lain, mulai dari leher sampai lutut tadi. Ketika ada orang lain yang berusaha untuk memegang, maka anak diminta untuk berteriak, meminta pertolongan, jangan takut untuk berteriak atau memukul pelaku, karena ini sangat penting untuk pencegahan terhadap kekerasan seksual yang akan terjadi pada anak. Nah, cara untuk menghindari atau mencegah anak agar tidak terkena pelecehan itu bisa dengan memberitahu anak apabila ada yang memegang bagian yang tidak boleh disentuh orang lain, mulai dari leher sampai lutut tadi. Ketika ada orang lain yang berusaha untuk memegang, maka anak diminta untuk berteriak, meminta pertolongan, jangan takut untuk berteriak atau memukul pelaku, karena ini sangat penting untuk pencegahan terhadap kekerasan seksual yang akan terjadi pada anak. Terus nih Kak, menurut Kak Faila, efektif gak sih cara seperti itu? Sedangkan yang namanya anak-anak atau anak kecil itu biasanya dengan diiming-imingi sesuatu yang menurut dia itu menarik, dia itu pasti akan langsung mau. Misalnya seperti jajan atau uang. Ya, tetap efektif kalau edukasinya diberikan secara benar, tetap akan diingat oleh anak. Makanya, edukasi semacam ini harus sering diberikan kepada anak dan dilakukan sedini mungkin agar anak benar-benar doktrinnya ini tertanam di otak si anak bahwa ketika ada orang lain yang memegang, itu penting banget untuk kita meminta pertolongan. Kita kasih tahu bahwa ketika seseorang sudah melakukan pelecehan, melakukan kekerasan kepada si anak, maka imbasnya itu akan sangat berbahaya. Dari sini, anak tetap akan teredukasi. Anak bisa paham bahwa apa yang diajarkan oleh ibunya ini harus dia lakukan. Oh, jadi gitu ya Kak. Berarti emang benar-benar harus aware ya dari lingkungannya, terutama itu dari kedua orang tuanya terlebih dahulu ya terkait seks edu sejak dini. Ya, betul banget. Oke, terima kasih Kak Faila. Menarik sekali ya pembahasan malam ini. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita, khususnya para ibu-ibu di rumah dan calon ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Kak Indah. Nah, intinya pada pembahasan podcast pada malam hari ini adalah sangat penting bagi kita semua, khususnya para ibu-ibu di rumah atau calon ibu, untuk mengajarkan kepada anak kita cara pencegahan kekerasan seksual pada diri sendiri. Oke, sudah selesai nih pembahasan kita mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti sampai akhir podcast kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.